Hai guys, balik lagi bareng Mimin di channel Bioskop Minicorp. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film action yang berjudul Mortal Kombat 2. Nah, dalam cerita film ini, turnamen Mortal Kombat yang menentukan nasib bumi akhirnya dimulai lagi. Nah, sebelum ke videonya, Mimin mau bilang kalau ini adalah konten spoiler, dan kalau kalian suka dengan alur cerita film seperti ini, bantu Mimin mengembangkan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Oke, tanpa berlama-lama, kencangkan sabuk pengaman dan seduh kopimu, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan menyoroti sebuah tempat yang bernama Edinia. Pada saat itu Raja Edinia bernama Jared memberikan sebuah kalung emas kepada putrinya. Ternyata kalung itu warisan dari Raiden, sang dewa petir. Usai menemui Kitana dan memberikan nasihat, Jared bersiap menjalani duel maut yang ternyata itu adalah bagian dari turnamen Mortal Kombat. Ternyata Jared menjadi petarung terakhir yang mewakili alam Ediana. Sedangkan para petarung sebelumnya telah kalah dan Jaredlah harapan satu-satunya. Tak lama, Shao Kahn datang sebagai petarung yang mewakili alam Outworld. Shao Kahn yang merupakan penguasa Outworld yang berambisi menguasai alam-alam lainnya. Lantas sejauh ini Outworld sudah mengalahkan alam Ediana ini sebanyak 9 kali, jumlah yang cukup banyak dalam turnamen Mortal Kombat. Memasuki waktu pertarungan, Jared dan Shao Kahn berduel dengan segenap kemampuan mereka. Jared dengan kemampuan asasinnya dan Shao Kahn dengan kekuatan monster yang brutal. Nah, jika Outworld mampu mengalahkan Jared yang mewakili alam Edinia, untuk ke-10 kalinya bisa dipastikan Shao Kahn akan berhak menguasai alam Edinia. Shao Kahn pun berencana memperbudak umat manusia di Ediana dan mengambil alih sumber daya alamnya. Karena hal inilah, Jared siap mempertaruhkan nyawanya untuk memenangkan duel demi melindungi Edinia dari ancaman Shao Kahn. Pada akhirnya, Shao Kahn berhasil mengalahkan Jared meskipun Jared sempat unggul. Dengan membunuh Jared, Shao Kahn menjadi pengusaha baru Edinia. Rakyat Edinia pun terpaksa menjadi budak Shao Kahn agar mereka tidak dibantai. Now belongs to me. Kini Shao Kahn mengadopsi Kitana sebagai putrinya. Lumayan emaknya jadi bini Shao Kahn. Scene beralih ke masa sekarang. Kitana yang sudah dewasa memiliki seorang pengawal bernama Jade. Kitana pun bisa menjalani latihan bertarung melawan Jade dalam upaya mengasah kemampuannya. Usai latihan berakhir, bukannya memberikan minuman, Jade malah memberikan kipas khusus kepada Kitana. Mengingat kipas ini memiliki bagian yang tajam dan pasti ya, kipas ini bukan untuk dibawa ke hajatan, melainkan untuk bertarung. Tak lama kemudian, Shang Tsung yang menjadi bawahan Shao Kahn menyampaikan informasi penting. Jadi selama ini Shao Kahn mencari sebuah relik yang mampu menyembuhkan luka apapun. Shang Tsung lalu memastikan amulet sejatinya disimpan di kuil Raiden sebelum dicuri oleh Kano. Shao Kahn akhirnya memerintahkan agar Kano ditangkap agar ia bisa mendapatkan amulet. Sementara itu, ada sebuah film action era tahun 90-an yang dibintangi oleh seorang aktor laga terkenal bernama Johnny CCH. Berkat keahliannya dalam melakukan gerakan bertarung ala-ala film kerajaan Indonesia, Johnny berhasil memenangkan kategori Best Fighter dalam sebuah ajang penghargaan film bergengsi. Lantas, di masa sekarang karir Johnny sebagai aktor mulai meredup, kemungkinan karena usianya yang mulai tua, sehingga mau tidak mau dia harus menjual semua karya-karyanya dan mendapatkan uang dari meet and greet. Namun tak ada satupun penggemarnya mengingat dia dan membeli kasetnya. Di tengah kesibukannya berkemas pulang, Johnny tiba-tiba ditemui oleh Raiden dan Sonya. Tanpa berbasa-basi, Raiden menyatakan bahwa Johnny terpilih sebagai petarung wakil bumi dalam turnamen Mortal Kombat. Johnny pun tidak bisa menghindari kenyataan ini karena ia dipilih oleh para dewa. Raiden juga menekankan hasil akhir Mortal Kombat akan menentukan nasib bumi. Johnny lalu menganggap pernyataan Raiden sebagai omong kosong dan menganggap kalau Raiden dan Sonya adalah fansnya yang memakai kostum. Namun Johnny akhirnya baru percaya begitu Raiden menunjukkan kekuatannya sebagai dewa petir. Melalui portal ciptaan Raiden, Johnny memutuskan pergi ke kuil Raiden untuk membuktikan omongan Raiden. Sonya lalu mengungkapkan Johnny sebenarnya menjadi pengganti Kung Lao, petarung wakil bumi yang sebelumnya dibunuh oleh Shang Tsung. Adapun lawan bumi dalam turnamen Mortal Kombat adalah Outworld. Beberapa saat kemudian, Johnny menyaksikan latihan yang melibatkan 3 petarung wakil bumi, yaitu Jack, Cole, dan Liu Kang.
Johnny pun terkejut saat baru mengetahui mereka bertiga memiliki kekuatan spesial yang mustahil dimiliki oleh manusia normal. Meskipun terlihat seperti tarian, tapi mereka mengeluarkan kekuatan. Setelah Johnny menolak menjadi petarung wakil bumi, Johnny yang sadar diri pun kalau dia sangat berisiko tewas dalam pertarungan Mortal Kombat. Johnny sebenarnya juga menolak karena tidak memiliki kekuatan spesial. Berbeda dengan para petarung wakil bumi pada umumnya, mengingat dia hanyalah aktor, Raiden lalu memperingatkan bumi sudah kalah 9 kali dari Outworld. Alhasil jika bumi kalah untuk ke-10 kali dari Outworld, maka Shao Kahn akan menguasai bumi dan memperbudak umat manusia. Sonya akhirnya meyakinkan Johnny masih layak menjadi petarung Mortal Kombat karena dahulunya Johnny adalah atlet karate yang sangat hebat. Bagaimanapun, Johnny tetap menolak karena ia tidak mau menjalani duel maut yang menjadi ciri khas Mortal Kombat. Johnny akhirnya meninggalkan Killer dan melalui portal. Sementara di Outworld, seorang penyihir bawahan Shao Kahn yang bernama Quan Chi berupaya membangkitkan Kung Lao dari kematian. Rupanya Quan Chi melakukan pembangkitan ini atas perintah dari Shao Kahn. Setelah itu, Quan Chi dengan mantra sihirnya berhasil membangkitkan Keno dari kematian. Keno lalu baru ingat ia tewas dan kehilangan mata kanannya yang mampu menembakkan laser saat bertarung melawan Sonya. Keno lalu menyerahkan amulet kepada Quan Chi dan Quan Chi berjanji akan memberikan mata laser baru untuk Keno. Seiring berjalannya waktu, ronde pertama Mortal Kombat akhirnya dimulai. Dalam situasi ini, Johnny yang sedang asik minum di bar tiba-tiba terlempar di arena duel Mortal Kombat. Mau tidak mau, Johnny kini harus menerima kenyataan bahwa ia wajib menjadi petarung wakil bumi atas kehendak para dewa. Dan rupanya lawan Johnny adalah Kitana yang menjadi petarung wakil Outworld. Sungguh sial nasib Johnny. Meski kekuatannya di bawah level Kitana, Johnny tetap berjuang sekeras mungkin karena ia tidak mau kalah dan mati. Perlahan tapi pasti, Kitana berhasil memojokkan Johnny. Shao Kahn yang menyaksikan duel itu lalu memerintahkan Kitana untuk membunuh Johnny guna mengunci kemenangan. Akhirnya Kitana pun berhasil mengalahkan Johnny namun tidak membunuhnya. Memasuki duel kedua, Sonya sebagai petarung wakil bumi menghadapi Sindel yang menjadi petarung wakil Outworld. Ternyata Sindel kini mampu mengeluarkan gelombang suara mematikan berkat campur tangan Shao Kahn. Beruntung Sonya memiliki kekuatan spesial sehingga ia pun masih bisa mengimbangi Sindel. Meski kesulitan, Sonya akhirnya berhasil menghabisi Sindel dan memenangkan duel. Pasca ronde pertama berakhir, Johnny terbangun di kuil Raiden. Raiden lalu memastikan Johnny telah tereliminasi dari turnamen Mortal Kombat akibat kalah dari Kitana. Kini Johnny baru menyadari Kitana sengaja membiarkannya hidup. Saat mengobrol dengan Johnny, Raiden meyakinkan bahwa para dewa pasti memiliki alasan untuk memilih Johnny sebagai petarung wakil bumi. Kira-kira apakah skill tersembunyi Johnny? Sementara itu, Quan Chi menepati janjinya untuk memberikan mata laser untuk Keno. Want you grab your little hand? Oi, the amulet. Beberapa waktu kemudian, Kitana secara sembunyi memanfaatkan kemampuan kalung pemberian Raiden agar ia bisa pergi ke kuil Raiden. Sesampai di tujuan, Kitana berbicara dengan sang dewa petir. Ternyata selama ini Kitana menjadi sekutu rahasia Raiden dalam melawan Shao Kahn. Kitana lalu memperingatkan Shao Kahn sudah mendapatkan amulet berkat Kano. Bahayanya, Shao Kahn akan memiliki kekuatan setara level dewa jika ia bisa mengoptimalkan kemampuan amuletnya. Di akhir pertemuan, Kitana meminta petarung wakil bumi untuk tidak membunuh Jet dalam duel Mortal Kombat nanti, karena Jet sangat berarti bagi Kitana. Saat baru kembali ke Outworld, Kitana dipergoki oleh Jet. Dari kejadian ini, Jet bisa mengetahui persekutuan rahasia antara Kitana dan Raiden. Dengan sedikit kecewa, Jet akhirnya memperingatkan Kitana agar tidak mengkhianati Shao Kahn demi keselamatannya. Ternyata Jet adalah prajurit setia Shao Kahn. Setelah itu, Raiden berkumpul dengan para petarung wakil bumi untuk menyampaikan informasi penting. Jadi, ronde kedua Mortal Kombat akan terdiri dari 3 duel. Adapun 3 petarung wakil bumi dalam masing-masing duel adalah Jack, Cole, dan Liu Kang. Tak lama berserang, Kung Lao muncul dalam kondisi berubah menjadi jahat. Kung Lao lalu berhasil menyerang leher Raiden hingga pemimpin petarung wakil bumi itu terluka serius. Selang beberapa lama, Shang Tsung datang dengan membawa amulet.
Selagi ada celah, Sang Sung menggunakan relik itu untuk menyerap sebagian besar kekuatan Raiden. Usai mengisi emulet dengan banyak kekuatan Raiden, Sang Sung pun kabur dan menyerahkan relik itu kepada Kanji. Kanji kemudian memasuki energi emulet itu ke dalam tubuh Shao Kahn sehingga Shao Kahn kini menjadi abadi karena memiliki kemampuan regenerasi dan kekuatan Dewa Raiden. Waktu pun terus bergulir hingga ronde kedua Mortal Kombat akhirnya dimulai. Dalam duel pertama, Jack menghadapi Jet yang bertarung mewakili Outworld. Secara keseluruhan, Jack mengalahkan Jet, membiarkannya hidup untuk membalas kebaikan Kitana yang telah melakukan hal yang sama kepada Johnny. Memasuki duel kedua, Cole melawan Shao Kahn yang dikenal sebagai petarung terkuat di Outworld. Dengan armor dan senjata ala-ala Black Panther yang mampu meresap dan mengembalikan serangan musuh menjadi kekuatan spesialnya, Cole berhasil melancarkan serangan fatal yang akan membuat Shao Kahn segera mati. Bagaimanapun, tubuh Shao Kahn secara instan kembali sembuh berkat kemampuan regenerasi dari amulet. Shao Kahn lalu mampu membalikkan keadaan hingga ia pun memenangkan duel dengan membunuh Cole. Sungguh naas nasib Cole. Setelahnya, Liu Kang sebagai petarung wakil bumi menghadapi Kung Lao dalam duel ketiga. Ternyata sejak bangkit dari kematian, Kung Lao salah paham dan meyakini Shao Kahn adalah sosok penyelamat bagi umat manusia di bumi. Itulah sebabnya Kung Lao beralih menjadi petarung wakil Outworld demi memuluskan misi Shao Kahn untuk menguasai bumi. Selama duel berlangsung, Kung Lao bertarung dengan kekuatan penuh agar ia bisa menghabisi Liu Kang dan meraih kemenangan. Liu Kang lalu bertarung dengan serius agar ia tidak mati di tangan Kung Lao. Pada akhirnya, Liu Kang membunuh Kung Lao dengan terpaksa karena selama ini ia sudah menganggap Kung Lao seperti saudaranya sendiri. Liu Kang pun berjanji akan mencari cara untuk kembali menghidupkan Kung Lao di kemudian hari. Usai memenangkan duel, Liu Kang kembali ke kuil Raiden. Nah, meskipun masih hidup, Raiden kini menjadi lemah karena mayoritas kekuatannya sebagai dewa telah terserap ke dalam amulet. Sementara itu, Kanji melaksanakan perintah Shao Kahn untuk membangkitkan Bi-Han alias Sub-Zero dari kematian. Waktu pun terus berlanjut hingga Kitana diam-diam kembali menemui para petarung wakil bumi yang selama ini dipimpin oleh Raiden. Kitana lalu memperingatkan tubuh Shao Kahn telah mendapatkan energi amulet sehingga ia memiliki kemampuan regenerasi dan kekuatan Dewa Raiden. Kini para petarung bumi memiliki misi untuk memusnahkan amulet demi menormalkan tubuh Shao Kahn dan memulihkan kekuatan Raiden. Nah, dari sepengetahuan Kitana, wujud fisik amulet yang harus dimusnahkan sedang disimpan di Kastil Sukan. Kitana akhirnya memaparkan strategi agar kelompok petarung bumi bisa menyusup ke dalam kastil. Melalui portal ciptaan Raiden, kelompok petarung bumi mendatangi pemukiman klan mutan Tarkata yang berada di Outworld. Liu Kang lalu mengajak ketua klan Tartaka yang bernama Baraka untuk bekerja sama menghentikan Shao Kahn. Rupanya klan Tarkata menjadi korban perbudakan Shao Kahn sama seperti kondisi rakyat Indiana. Baraka akhirnya menolak bekerja sama karena kelompok Liu Kang tidak memiliki pasukan besar. Sebagai solusi alternatif, Liu Kang mengajukan tantangan duel 1 lawan 1 melawan Baraka, di mana Baraka harus menjadi sekutu jika ia dikalahkan oleh Liu Kang. Namun Baraka menolak dan mengabaikan kehadiran kelompok Liu Kang. Mengingat bantuan Baraka sangat dibutuhkan, Johnny akhirnya melancarkan siasat untuk membalikkan keadaan dengan menyebut Baraka sebagai pengecut. Johnny berhasil memaksa Baraka untuk menerima tantangan duel yang diajukan oleh Liu Kang. Namun di luar dugaan, Baraka hanya mau berduel jika lawannya adalah Johnny. Alasannya, Baraka akan memanfaatkan duel ini untuk menghabisi Johnny karena berani menghinanya, ditambah Baraka tahu Johnny yang paling belagu dan lemah. Mau tidak mau, Johnny akhirnya bertarung melawan Baraka. Johnny pun menghadapi lawannya dengan rasa takut karena ia tidak memiliki kekuatan spesial seperti Liu Kang dan yang lainnya. Saat Johnny terpojok, Sonya menyuruh Johnny untuk menjadi jagoan tangguh sama seperti di film-film actionnya. Alright, get up. Get up. Berkat masukan Sonya, Johnny bisa bertarung dengan berani dan terus menggunakan teknik karate yang ia kuasai. Johnny pun akhirnya berhasil menyerang organ vital Baraka hingga ia pun kesakitan.
Begitu kondisinya membaik, Baraka menyatakan Johnny sebagai pemenang duel karena ia terkesan oleh gaya bertarung Johnny. Sebagai imbalan untuk kemenangan Johnny, Baraka membantu kelompok Liu Kang melewati terowongan bawah tanah yang digunakan untuk menyusup ke dalam kastil. Usai membunuh para penjaga terowongan, Baraka pergi karena sudah menyelesaikan tugasnya. Sementara itu, Jet menangkap Kitana dan membawanya ke hadapan Shao Kahn. Tak ingin Shao Kahn mengeksekusi ibunya, Kitana pun terpaksa mengakui bahwa ia beberapa kali pergi ke bumi untuk mencari Raiden dan para petarung bumi. Kitana lalu membuat keterangan palsu demi menutupi persekutuannya dengan kubu Raiden. Apapun alasannya, Shao Kahn menganggap perbuatan Kitana adalah sebagai pengkhianatan. Shao Kahn akhirnya memerintahkan agar Kitana ditahan di tempat umum sebagai peringatan agar rakyat tidak berani mengkhianati Shao Kahn. Seiring berjalannya waktu, Liu Kang berhasil menyusup ke dalam kastil dan mendapatkan wujud fisik emulet disimpan di dalam wadah menyerupai sel. Shao Kahn lalu memergoki Liu Kang hingga akhirnya mereka pun bertarung. Jack lalu datang saat Liu Kang sedang fokus melawan Shao Kahn. Dengan kekuatan spesialnya, Jack berhasil membuka paksa wadah penyimpanan emulet. Saat Jack menghadapi serangan Shao Kahn, Sonny dan Johnny datang untuk melancarkan misi pencurian emulet. Tak lama kemudian, Sub-Zero yang kini menjadi sekutu Shao Kahn datang dan membawa emulet ke tempat yang aman. Usai membunuh Jack, Shao Kahn dikirim ke lokasi yang menjadi arena duel Mortal Kombat ronde ketiga. Demikian halnya dengan Liu Kang dan Sonya. Setelah itu Johnny menghadapi Keno yang datang bersama penjaga kastil. Melalui tipuan, Keno berhasil membunuh penjaga dengan mata lasernya. Keno lalu berhasil membujuk Johnny agar mau mempertemukannya dengan Raiden. Lantas saat berbicara dengan Raiden, Keno mengakui kesalahannya yang telah mengkhianati kubu Raiden. Kini Keno bertekad menggagalkan misi Shao Kahn untuk menguasai bumi agar kedepannya ia bisa tetap menikmati semua hiburan favoritnya di bumi. Agar membuktikan dirinya kembali memihak kubu Raiden, Keno membocorkan rahasia bahwa Sub-Zero membawa emulet ke alam Nateri yang dikenal sebagai neraka tempat manusia yang sudah mati. Berkat portal ciptaan Raiden, Johnny dan Keno bisa memasuki Netherrealm, hingga mereka pun bertemu dengan Rohanzo alias Scorpion. Ternyata Hanzo mampu mengubah realitas lokasi huniannya menjadi tempat yang indah karena memiliki tekad yang kuat. Keno lalu memberitahu Sub-Zero masih hidup dan sedang berada di Netherrealm. Seketika itu Hanzo teringat dendamnya pada Sub-Zero yang telah membunuh istri dan anak Hanzo. Hanzo akhirnya membantu misi Johnny dan Keno agar ia bisa sekaligus balas dendam pada Sub-Zero. Tak butuh waktu lama, Hanzo pun berhasil menemukan Sub-Zero yang kini berganti nama menjadi Noob Saibot. Sambil menunjukkan kekuatan barunya yang berbasis bayangan, Noob Saibot menegaskan ia adalah orang yang berbeda pasca dibunuh oleh Hanzo. Setelahnya Hanzo bertarung melawan Noob Saibot dengan motif balas dendam. Sedangkan Johnny dan Keno bertarung melawan bayangan Noob Saibot. Dengan misi menghancurkan emulet yang sedang dibawa oleh Noob Saibot, di lain pihak, Liu Kang dan Sonya sedang berada di lokasi panahan Kitana menjadi arena duel Mortal Kombat ronde ketiga. Rupanya, Liu Kang dan Sonya adalah petarung bumi yang tersisa, sedangkan Shao Kahn dan Kitana menjadi petarung Outworld yang terakhir. Usai Liu Kang dibunuh oleh Shao Kahn, Sonya mencuri kesempatan dengan menggunakan kekuatan spesialnya untuk menghancurkan alat pengekang Kitana. Tak lama berserang, Shao Kahn berhasil mengalahkan Sonya tanpa membuatnya mati. Muak dengan semua kekejaman Shao Kahn, Kitana yang sudah bebas mengikrarkan dirinya sebagai petarung bumi.
sumpah Kitana ini pun seketika menghapus statusnya sebagai petarung Outworld. Imbasnya, duel yang tadinya sudah selesai kembali dilanjutkan. Sementara di Netherlim, bayangan Noob Saibot mengancam akan membunuh Johnny jika ia tidak mengembalikan amulet yang berhasil ia rebut. Johnny lalu melakukan aksi nekat untuk kabur hingga ia pun jatuh pingsan dan tanpa sadar melepaskan amulet dari genggamannya. Setelah itu, Hanzo bertarung melawan Noob Saibot dan bayangannya sekaligus. Pada akhirnya, Hanzo pun berhasil membunuh bayangan Noob Saibot. Tak lama kemudian, Noob Saibot berhasil merebut kembali amulet. Jet lalu datang ke lokasi untuk diam-diam membantu kubu Raiden. Noob Saibot akhirnya kewalahan saat menghadapi serangan gabungan dari Jet, Kano, dan Hanzo. Di tengah situasi ini, Johnny bisa bangkit berkat bisikan dari Raiden. Teringat nasihat penting dari Raiden, Johnny akhirnya berhasil menemukan kekuatan spesialnya, yaitu jurus tendangan super madun. Johnny sukses menaklukkan Noob Saibot dan memusnahkan amulet. Bukan main. Seketika itu, Raiden bisa pulih total dan berhasil menundukkan Shang Tsung yang sebelumnya berupaya menghabisi Raiden selagi ia dalam kondisi lemah. Di saat bersamaan, musnahnya amulet mengakibatkan Shao Kahn kehilangan kemampuan regenerasi dan kekuatan Dewa Raiden. Melalui perjuangan keras, Kitana pun akhirnya berhasil membunuh Shao Kahn dengan menggunakan kipasnya yang mematikan. Kitana lalu memerintahkan rakyat Edinia untuk berhenti tunduk kepada Shao Kahn karena penguasa kejam itu sudah mati. Kini rakyat Edinia pun mendukung Kitana untuk menjadi ratu yang baru karena ia berhasil menyelamatkan rakyat dari kejahatan Shao Kahn. Pasca Mortal Kombat berakhir, Johnny mengunjungi klan pemimpin Baraka untuk menceritakan perjuangannya dalam menyelamatkan bumi. Tak lama kemudian, Raiden dan Sonya datang ke lokasi. Kitana lalu memastikan bumi menjadi pemenang turnamen Mortal Kombat dan selamat dari ancaman Shao Kahn. Di lain pihak, Kano datang sambil membawa Quan Chi sebagai tahanannya. Dengan kemampuan Quan Chi, kubu Raiden berencana menghidupkan kembali para petarung Mortal Kombat yang sudah mati. Dan film ini pun akhirnya selesai. Jadi itu dia guys, keseluruhan alur cerita film Mortal Kombat 2 yang dirilis pada tahun 2026. Jalan-jalan ke Monas naik tronton, tidak lupa singgah ke tukang kusuk kretek. Kalau kalian sudah nonton, jangan lupa di subscribe. Bye bye guys.